curious people. Today, I'm actually having a little bit of a break. Dari kemarin back to back kerja, tapi hari ini I am going to be making myself breakfast and I'm also going to be talking to you guys about a topic yang memang udah lumayan sering di request. Dan topiknya adalah why I did a gap year. Nah, walaupun topiknya why I did a gap year, aku juga pengen ngasih beberapa suggestions why I think doing a gap year can actually be a good thing for you buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi dalam poin-poin persimpangan antara baru lulus SMA terus lagi mikir langsung kuliah atau enggak ya. Menurut aku personally kadang-kadang mungkin ada stigma around the idea of like stopping school terus udah gitu terus kayak nggak lanjut kuliah. Padahal in my experience my gap year was so valuable for me dan aku ngedapetin banyak banget pembelajaran dan juga kesempatan dari situ. So let's chat ahead tapi sambil aku bikin breakfast. Oke, sambil nunggu pancinya panas dikit, I'm gonna give you the backstory kenapa waktu itu aku decide untuk gap year. Ceritanya adalah aku lulus SMA dan pada saat itu aku sudah diterima university di New York, Columbia, dan ada sedikit pertentangan mungkin ya dari orang tua aku yang merasa pada saat itu aku masih terlalu muda. I was like 16 or 17 dan aku masih terlalu muda untuk dikirim sekolah ke luar negeri gitu. Jadi pada saat itu ada kecemasan lah dari orang tua aku, ada concern ini. Sementara aku udah pengen banget gitu sebenarnya pergi kuliah karena the idea of like stopping school in the middle of nowhere terus kayak setahun terus ngapain gitu tuh. Pada saat itu untuk anak SMA yang lumayan ambi tuh itu menyeramkan gitu di kepala aku. Akhirnya itu adalah salah satu bentuk kompromi aku dan orang tua aku. Ya udah deh, maaf Pak, aku gap year. I'm going to show you that I am mentally prepared for this and that even though I'm young, I'll be mature enough to go abroad. Dan ada komunikasi dan back and forth seperti itu. Dan kita sama-sama setuju. And so I basically embarked on that gap year. Now, I want to share with you 3 great things that came out of that gap year yang semoga mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang kepikiran mau gap year juga. Benefit yang pertama, aku basically menghabiskan 1 tahun itu applying to Oxford. Dan ceritanya adalah pada saat aku sekolah, pada saat aku SMA, aku tuh sempet ngerasa gak pede gitu loh apply ke Oxford karena ada dapat advice dari counselor sekolah, dari principal waktu itu, beberapa yang ngomong kayak Oxford is very selective dan untuk kandidat kayak kamu yang aktif banget di luar sekolah, waktu itu aku kan udah mulai nyanyi sama udah mulai main film ya, mereka bilang kayaknya bakalan susah deh, kayaknya kamu nggak akan cukup fokus gitu. Terus karena ada suara-suara itu di kepala aku akhirnya jadi mikir ya udah deh, apa nggak usah apply aja ya gitu. Jadi intinya sih aku jadi takut dan gak pede sendiri. Tapi ternyata nilai aku tuh sebenarnya sangat-sangat memadai dan cukup bagus gitu waktu lulus SMA. Pas nilai aku keluar, aku tuh nyesel banget gitu. Why didn't I apply to Oxford, which was my dream school? And although aku senang banget aku keterima di Columbia, aku tuh selalu kayak ngerasa penasaran gitu loh sama Oxford. So believe it or not, you guys, it was because of the gap year that I got into Oxford karena akhirnya aku ada waktu untuk menggaruk lagi gitu loh si rasa gatel itu kayak I want to try Oxford. Dan di tahun itulah aku akhirnya keterima. Aku nggak kebayang kalau aku nggak gap year, I'll be in Columbia and I'm sure it's a great school, but that just wasn't my dream school. Jadi gap year itu memberikan aku kesempatan untuk revisit lagi goals aku dan mungkin mencoba pintu-pintu lain yang belum pernah aku coba gitu. Dan akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk ke my dream school. So even until today, I'm so grateful for having done that. Want to see what I'm making? Egg. So nanti aku mau bikin roti sama alpukat, tapi I don't know if this is ready.
Lesson kedua yang aku dapetin dari gap year adalah aku sempat mencoba dan mengeksplor passion yang lain di luar akademis. Kalau misalnya kalian tahu film Perahu Kertas atau lagu Perahu Kertas, kedua project itu berlangsung ada saat gap year itu. The time allowed me to take film projects, dimana syuting kan 2-3 bulan ya, the entire project, termasuk launchingnya, termasuk promonya dan sebagainya gitu. Jadi the gap year really let me explore my other interests, explore other doors. I felt like the gap year also provided that big pivotal moment for me, like my big break, and I will never forget that gitu. So the gap year can be good for you yang emang lagi pengen exploring other things di luar akademis, try out new hobbies yang siapa tahu bisa jadi karir. We never know what career we'll end up having, apalagi di zaman sekarang yang kayak the world is just moving so quickly, things are changing rapidly, and careers look very different. Jadi I'm so grateful to have had that opportunity to just explore what I want to do in my gap year. Terus yang terakhir, a big learning that I got was I got to know myself more. Kecenderungannya kalau misalnya kita itu banyak eksplorasi, banyak bereksperimen dalam waktu tertentu, in this case was my gap year, I ended up learning more about myself and what I might want from a career gitu. Aku dapat kayak pengalaman kerja, jadi aku juga jadi lebih tahu kayak oh kerja tuh kayak gini, yang akan aku butuhkan tuh nanti pada saat kuliah itu skill sets ini. I got to know myself more juga bahwa kayak oh I'm the type of person that really thrives in creative environments. Kayak aku ternyata sangat-sangat membutuhkan ruang untuk bisa menjadi kreatif juga gitu dalam pekerjaan aku di luar intelektualitasnya juga gitu. In that gap year, I really got closer to getting an understanding of what I want to be, who I am, dan itu tuh akhirnya sangat-sangat membantu pada saat kuliah dan kita harus mungkin memilih aktivitas, memilih spesialisasi. It was really useful karena there's very little opportunity kadang-kadang kalau kita lagi sibuk SMA, sibuk sekolah untuk benar-benar mengenal diri kita sendiri karena we're already super busy with the day-to-day, kelas ini, ujian ini, tugas itu gitu kan. Dan pada saat gap year tuh akhirnya dunia aku still, and I get to choose and I get a taste of adulthood bahwa I get to decide what projects I want to take. This is what work feels like. Dan ya itu sangat-sangat mendewasakan dan sangat membantu aku align dengan diri aku sendiri dan membantu aku bisa mengkurasi masa-masa kuliah aku dengan lebih baik karena aku udah lebih kenal sama diri aku sendiri. So those are the 3 benefits that I would say really did kind of change my life for the better, and I would say that it's because of the gap year. This is not to say bahwa menurut aku semua orang harus gap year, enggak juga, tapi I just want to address the insecurity that comes from having to do a gap year. Mungkin buat teman-teman yang kayak aduh I want to do a gap year but I'm insecure, don't be, because there's so many opportunities that can come out of it if you use the time well. Dan aku pengen encourage juga, siapa tahu teman-teman sekarang ada yang lagi kepikiran mau gap year, I would say explore it. Karena dari pengalaman aku udah ketemu banyak juga teman-teman di luar sana yang suka curhat sama aku gitu, Kak aku kayaknya salah jurusan deh, aku kayaknya salah milih tempat kuliah or whatever, and aku tuh bisa relate banget sama itu gitu. Jadi mungkin a gap year can be an option for some friends out there yang memang memerlukan waktu lebih aja untuk mikir dan untuk finalizing mereka pengen belajar apa dan pengen ngapain dengan hidup mereka. Like taking a break and thinking can be more important dan malah bisa bikin lebih maju lagi gitu. Aku sih personally nggak kebayang ya kalau misalnya aku nggak kuliah di Oxford atau aku nggak pernah ngerjain project Perahu Kertas. You know, those are some things that I could never ever replace, it feels like. Kedua hal itu tuh sangat-sangat penting gitu dalam hidup aku dan juga jalur hidup aku ke depannya. Mungkin akan baik-baik aja, but just giving you guys an example of how it still changed my life massively gitu. Anyway, my breakfast is kind of done. Simple banget ya. And then I'm gonna put a little bit of alpukat
di atas toast. This is what I do for breakfast when I'm at home and I have the time to make my own breakfast. Pepper. Okay. Okay, bye folks. That's it from me. Till next time.